Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube Sastra PBI 2023. Kali ini Kak Wida akan mengajak para sahabat untuk mengenal pemikiran Bruno Latour dan pengaruhnya terhadap kajian sastra. Bruno Latour adalah seorang pemikir dari Prancis dan beliau ini terkenal dengan ide non-modernisme yang bukan sekedar anti-modern maupun postmodern, dan hal itu berdampak pada ekokritik. Buku pertama Latour yakni pada tahun 1979 yang berjudul Laboratory Life bersama Steve Ulger. Latar belakang Latour sendiri merupakan Science dan Technology Studies. Di sini dia mengkaji bagaimana para ilmuwan di laboratorium itu diperlakukan seperti masyarakat pribumi yang diteliti oleh etnografer. Jadi di sini Latour itu memposisikan dirinya sebagai etnografer yang meneliti bagaimana para ilmuwan mengkonstruksi fakta ilmiah. Itulah alasan pada awalnya Latour ini dianggap sebagai penganut konstruksivisme sosial. Selanjutnya pada buku yang berjudul Science in Action pada tahun 1987, dia memperkenalkan teori jaringan aktor atau ANT yang melihat proses perubahan itu terjadi lewat jejaring antar aktor baik manusia maupun non-manusia. Jadi dalam buku ini Latour berusaha menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dibuat melalui praktik sehari-hari. Di sini beliau tidak hanya melihat hasil akhir dari penelitian mereka, namun beliau juga fokus pada proses kerja ilmuwan dan insinyur tersebut. Di sini Latour menyoroti pentingnya kontroversi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan. Dia memiliki argumen bahwa debat dan perselisihan merupakan bagian integrasi dari proses ilmiah yang melalui negosiasi dan mediasi akhirnya terbentuk pengetahuan baru dan dapat dikonsolidasikan. Buku selanjutnya yang berjudul The Pasteurization of France tahun 1988. Pada buku ini beliau membahas bagaimana Pasteur yang memperkenalkan teknologi. Latour berargumen bahwa keberhasilan Pasteur dalam ilmu pengetahuan dan pengaruhnya pada masyarakat Prancis tidak semata-mata karena kejenisuannya sendiri. Sebaliknya, keberhasilan tersebut adalah hasil dari akhir kemampuannya membangun jaringan efektif antar berbagai aktor, baik manusia maupun non-manusia. Selanjutnya pada tahun 2004 pada bukunya yang berjudul Politics of Nature, di sini beliau mengkritik pandangan tradisional yang memisahkan alam dari masyarakat dalam diskusi politik. Dia berargumen bahwa pemisahan ini tidak efektif dan menghalangi pemahaman dan pengelolaan isu lingkungan secara efektif. Di sini beliau mengusulkan konsep parlemen benda sebagai model baru untuk memasukkan lingkungan dan ilmiah ke dalam demokrasi. Model ini bertujuan untuk memberikan suara kepada entitas non-manusia dalam proses pengambilan keputusan politik dengan mengakui mereka sebagai aktan yang memiliki kepentingan. Latour juga mengedit suatu buku yang menarik yang berjudul Making Things Public tahun 2019 yang merupakan kelanjutan dari Politics of Nature. Bersama penulis-penulis lain memperluas gagasan tentang politik non-human. Buku ini menentang pandangan tradisional tentang perwakilan politik yang hanya melibatkan manusia. Benda-benda, teknologi, dan entitas non-manusia juga harus dianggap sebagai partisipan aktif dalam proses demokratis. Kemudian buku yang menarik selanjutnya yaitu buku yang berjudul An Inquiry into Modes of Existence tahun 2013. Di sini Latour mengidentifikasi dan menjelaskan sejumlah modus eksistensi yang berbeda. Di sini Latour mengkritik pemikiran modern tradisional yang cenderung memisahkan alam dan masyarakat, subjek dan objek, serta fakta dan nilai. Dia memiliki argumen bahwa pemisahan ini membatasi pemahaman tentang dunia dan mengabaikan cara-cara entitas berinteraksi secara kompleks. Kemudian pada buku-buku detik-detik beliau akan meninggal yakni pada buku Fasingaya tahun 2017, Latour melihat krisis iklim bukan hanya sebagai tantangan lingkungan tetapi juga sebagai tantangan epistemologis yang memerlukan kita untuk mempertanyakan kembali cara kita menghasilkan dan memvalidasi pengetahuan tentang dunia.
Di buku ini beliau mengadopsi dan memperluas konsep gaya untuk merangkum lebih dari sekedar interaksi biokimia antara makhluk hidup dan lingkungan non-hidup. Baginya, gaya merupakan entitas kompleks yang mencakup interaksi sosial, politik, dan teknologi. Setelah kita melihat selayang pandang pemikiran Latour, selanjutnya kita akan masuk pada 3 dampak pemikiran Latour bagi kajian sastra. Pertama, pada buku We Have Never Been Modern, buku ini termasuk pada tonggak pemikiran Latour yang paling jelas tentang pemikirannya secara umum. Dalam buku ini, Latour mengidentifikasi 3 respon terhadap modernisme, yaitu 1. Pasca modernisme, perspektif yang mau mereduksi semua alam ke kebudayaan. 2. Antimodernisme, perspektif yang mau mengembalikan kemurnian alamiah. Dan 3. Non-modernisme, perspektif yang muncul dari pengakuan hibriditas alam budaya. Proses yang penting di sini mengenai translasi secara umum mirip dikatakan dengan lobi-lobi politik, di mana ada proses timbal balik untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang membedakan translasi lobi-lobi politik Latour dengan yang lainnya adalah lobi politik kan biasanya aktornya manusia. Translasi Latour di sini ada teknologi, benda mati, binatang, alam, dan lainnya. Selanjutnya yaitu perluasan ekokritik. Dengan merakit ulang relasi alam dan budaya, pendekatan non-modern Latour dapat memperluas wilayah kajian ekokritik, bukan hanya representasi alam dan benda-benda alamiah seperti pohon, binatang, sungai, dan lain-lain, melainkan juga keseluruhan aspek kenyataan. Kemudian yaitu teori jaringan aktor dan penguatan narratologi aktansial. ANT seperti yang dibahas di awal adalah sebuah pendekatan yang muncul dalam bidang STS pada pertengahan tahun 1980-an. Pendekatan ini berusaha untuk melalui dualisme dengan memperlakukan semua entitas baik manusia maupun non-manusia sebagai aktor. Kemudian yang terakhir yaitu palingan pasca kritik dan pelampauan atas pembacaan paranoid. Pembacaan paranoid di sini selalu mengasumsikan teks yang mau dibaca bermaksud menipunya. Oleh karena itu pembacaan paranoid selalu bergerak membongkar unsur-unsur tes yang diresepsi. Kritik adalah laku meladeni hasrat paranoid pembaca kritis. Baik sahabat, itulah sedikit pengenalan mengenai pemikiran Bruno Latour dan pengaruhnya terhadap kajian sastra. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan kurang dipahami. Semoga sahabat sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.